Menkominfo dan Menteri Koperasi saat ini Budi Aris Setiadi tengah jadi sorotan. Belum lama namanya muncul dalam dakwaan perkara judi online, kini Budi Aris tersandung pernyataan soal ada partai mitra judol. Di framing seolah-olah bahwa Budi Aris lah gembong judi online. Padahal saya orang yang paling serius memberantas judi online loh. Gitu, dibanding ketua umum partai. Paham. Nah, ngomong judi online juga enggak. Iya betul. Ya, oke. Anti judi online enggak. Gimana? Ketum partai itu ya. Ketum partai. Ya. Kita nyebutnya partai mitra judol. Pernyataan Budi Aris langsung memantik reaksi elit PDIP. Ketua DPP PDIP Puan Maharani minta Budi Aris tidak bicara sembarangan dan memberi klarifikasi. Sementara Ketua DPP PDIP lainnya, Deddy Sitorus menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merasa tersinggung. Menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan. Ibu cukup apa istilahnya ya, cukup tersinggung dengan ucapan itu karena PDI Perjuangan itu kan institusi, bukan orang per orang. Dan si Budi Aris kan langsung menyebutkan PDIP, gitu kan, itu keterlaluan. Tak hanya itu, Budi Aris juga tersandung rekaman percakapan yang tersebar di media sosial. Dalam rekaman itu, Budi Aris membantah terlibat bisnis judol. Budi Aris justru menuding ada pihak lain yang membuat framing seolah ia terlibat judi online. Buntut pernyataan kontroversialnya, sejumlah kader PDIP melaporkan Budi Aris ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan fitnah. Menanggapi laporan kader PDIP, Waketum Projo Freddy Alex Damanik menyebut rekaman percakapan Budi Aris itu komunikasi pribadi dan bukan untuk dipublikasikan. Freddy bilang tak ada niat Budi Aris mencemarkan nama baik PDI Perjuangan. Bahwa rekaman yang beredar tersebut adalah komunikasi privat ataupun pribadi antara Budi Aris dan pemimpin redaksi. Namun Budi Aris tidak mengizinkan agar klarifikasinya tersebut ditulis ataupun dipublikasikan karena waktunya belum tepat. Kami tegaskan sekali lagi, Budi Aris tidak pernah mencemarkan nama baik maupun memfitnah PDIP. Sebelumnya, nama Budi Aris muncul dalam dakwaan perkara penjagaan situs judi online ilegal yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya mengaku salah di sini, saya menerima uang kualifikasi judi. Saya akui itu saya. Ya. Jadi satu lagi tadi keterangan ini saya pengen meluruskan supaya di media juga jangan aneh. Pak Budi Aris tidak menerima apapun dari perjudian online dan dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu sama sekali. Jadi kita jalani, dia tidak tahu. Saya bisa tanggung jawab. Perkara pengamanan situs judi online agar tidak diblokir yang menyeret nama Budi Aris tengah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan total 4 terdakwa. Lalu apakah munculnya nama Budi Aris dalam dakwaan kasus judi online, politis, atau fakta persidangan yang perlu ditindaklanjuti penegak hukum? Bagaimana pula dengan pernyataan Budi Aris soal judol yang memicu kemarahan PDI Perjuangan? Oke, pertanyaan pertama ke Bung Ansi dulu. Jadi betulkah Bu Mega tersinggung dengan ucapannya Budi Aris? Kami merasa difitnah karena dituduh tanpa bukti yang kuat, tanpa pendasaran yang akurat dan valid. Dan fitnah itu adalah tindakan keji, bukan tindakan yang terpuji. Karena itu yang kami butuhkan adalah sikap kesatria, be a gentleman, untuk bisa mengklarifikasi, menjelaskan secara terang benderang, menyertakan bukti apa yang mendasari pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Apalagi kita tahu bahwa beliau adalah seorang pejabat publik
yang terikat dengan etika publik, dan kita tahu etika publik ini adalah serangkaian norma, seperangkat standar nilai yang merupakan rujukan harus dipatuhi dalam bersikap, bertindak, membuat kebijakan dan mempertanggungjawabkan itu. Jadi dalam kapasitas sebagai pejabat publik tentu bertindak dan berbicara itu harus hati-hati. Dan harus diklarifikasi langsung begitu? Harus diklarifikasi karena dampaknya tentu membentuk opini publik dan itu secara eksplisit terang benderang disebutkan adalah PDI Perjuangan. Kalau tadi disebutkan bahwa PDI Perjuangan menyampaikan laporan ke pihak kepolisian, itu sebenarnya disampaikan oleh sejumlah kader PDI Perjuangan. Karena yang disebutkan di sini adalah PDI Perjuangan dalam konteks sebuah institusi. Oke, jadi karena fitnah ini terhadap institusi ditujukan kepada institusi, berarti semua yang ada dalam institusi itu tentu merasa tersakiti ataupun juga merasa terusik. Karena itu 10 kader kami dengan inisiatif mereka melakukan pelaporan di pihak kita kepolisian. Tanyakan ini, saking tersinggungnya karena dianggap ini bukan soal perorangan, tapi soal PDI Perjuangan institusi dilaporkan. Tapi tadi juga yang ditekankan Bung Ansy harusnya klarifikasi langsung dong, Bung Budi Ari. Gimana, Bung Freddy? Ya, sebelum sampai ke situ, nanti kalau udah sampai ke situ selesai diskusi kita. Masih panjang kok pastinya, tapi kenapa nggak klarifikasi? Coba ya, dijawab gini, dulu. saya mau jelaskan sedikit tentang tadi dikatakan juga, ini kan yang menjadi dasar semua ini kan dakwaan tadi ya. Jadi dakwaan itu sebetulnya kan di situ ada operator, ada eksekutor, ada transporter bahkan. Ya, jadi kan operatornya itu ini ada Alvin Kemas bersama-sama dengan pegawai Kominfo, ya. Nah, ada Agus, ada Deden di situ. Jadi ini Januari 2023 bahkan sebelumnya mereka ini sudah main dengan Bandar Judol. Ya, mereka sudah mengamankan situs-situs judol ini. Budiari belum masuk di situ. Oke, itu kan soal dakwaannya. Tadi soal ya sebentar, nanti nyampe ke situ kan. Belum ada. Kemudian Juli 2023 Budiari masuk, kemudian direkrutlah si siapa namanya itu si Alfian si Kemas itu maaf namanya siapa Mas Bambang Kismanto. Si Kismanto melalui Zulkarnain. Zulkarnain ini betul sahabatnya atau temannya Budiari dari lama. Dari partai PDIP udah kenal ini. Direkrut itu kemudian sekitar Oktober November bekerjalah ini. Ya, dengan percepatan yang begitu luar biasa yang tadinya Kominfo hanya bisa memberantas 5.000 sampai 10.000, bekerjanya si Kismanto ini yang menjadi 50.000 sampai 100.000. Ini masif. Ya, ini nanti kita akan ke sana justru kebalik. Sebentar, soal itu dulu. Ya, sebentar akan sampai ke situ. Jadi karena kepanjangan nanti Bung Freddy. Saya tanya dulu soal mitra judi online itu ke siapa merujuknya? Ya, sebentar, saya klarifikasi sebentar. Iya, tapi jangan terlalu panjang ya, oke. Iya. Jadi karena terganggu orang-orang yang udah bekerja ini duluan, maka dilobilah ini. Si Kismanto sama Zulkarnain ini. Mereka berhasil melobi, diajak. Ya, jadi Budiari justru di sini merasa ya dihianati oleh orang-orang ini. Partai Mitra Judol itu merujuk ke? Di situ nggak ada ngomong Partai Mitra Judol, Mbak. Tadi yang di kompas.com yang di kompas.com itu, YouTube itu. Ya kan begini saya sampaikan kan, Budiari ini adalah yang menurut kami beliau itu kan yang terdepan. Setahun lalu adalah yang terdepan untuk pejuang pemberantasan judol. Jujur kami melihat itu hanya provokasi untuk mari kita bangsa ini bersama-sama, ya mau partai mau apapun ikut di dalam pemberantasan judol ini. Dia tidak menyebutkan partai tertentu di situ. Ini dikait-kaitkan saja ini sama media ini. Oke, coba Bung Ansy. Ya. Yang dimaksudkan ini masuk nggak sih sama yang dilaporkan sama Bung Ansy? Saya ingin menegaskan bahwa ini bukan semata persoalan mungkin berbeda pilihan politik ya. Tetapi ini menyangkut kehormatan, nama baik dan marwah dari partai kami PDI Perjuangan. Harus perlu saya tegaskan di sini bahwa yang mengatakan bahwa yang bersangkutan itu terlibat kasus mafia akses situs judi online itu adalah jaksa penuntut umum. Dan itu muncul dalam dakwaan.
Oke. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan PDI Perjuangan di sini. Kami sangat kaget kenapa ini muncul dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terus kok tiba-tiba seolah-olah PDI yang dikait-kaitkan dan diseret-seret begitu. Maka kami mengatakan ini fitnah. Ya, put all things on the table. Hari ini kita sudah masuk dalam era transparansi, era keterbukaan, ya sampaikan saja. Nah, pada saat rapat kerja, Pak Menteri Budi Ari dan Komisi 6 sebenarnya beberapa kader PDI Perjuangan itu juga telah menyampaikan seperti apa yang saya sampaikan malam hari ini dan memohon menyampaikan klarifikasi kepada beliau. Dan saat itu beliau tidak membantah bahwa itu bukan suara beliau. Beliau juga tidak berkomentar apa-apa terhadap hal itu. Tidak dijawab. Berarti. Ya, tetapi 3-4 orang anggota Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan telah menyampaikan keberatannya dan memohon klarifikasi, dan juga Ketua DPP kami Ibu Puan Maharani juga menyampaikan hal yang sama. Jadi PDI Perjuangan hanya ingin mendapatkan klarifikasi tentu dengan bukti. Oke, nah klarifikasi itu kenapa nggak disampaikan langsung oleh Pak Budi Ari, tapi jawabnya nanti ya Bung Ferdi. Tapi nanti usai jeda di Dua Arah, kami segera kembali. Menyambung tadi yang terputus, Bung Freddy, kenapa sih Mas Budi Arinya nggak langsung klarifikasi aja? Ya, jadi sekarang konteks politiknya, konteks politik ada hal politis nggak? Nggak, saya mau sampaikan ya bahwa secara politik Budi Ari pasti akan melakukan komunikasi politik ya terhadap teman-teman di PDIP. Itu politisi-politisi PDIP itu juga teman-temannya beliau. Beliau juga tidak mau ya ke depannya di dalam menjadi pejabat publik, dalam menjalankan program-program Prabowo di pemerintahan ini tidak mau terganggu oleh kasus-kasus yang seperti ini. Dan beliau sudah melakukan beberapa komunikasi ke beberapa teman-teman di PDIP, tetapi sekali lagi komunikasi politik dan akan terus dilakukan seperti itu. Jadi belum tentu, dan jangan kita berharap misalnya dalam waktu dekat beliau akan melakukan komunikasi di hadapan publik. Tetapi komunikasi kepada teman-teman PDIP pasti dilakukan dan sudah dilakukan ke beberapa. Dan komunikasi itu akan diterima, Bung. Ya, Oke, tadi kalau ada upaya komunikasi dari Pak Budi Ari? Siapapun yang difitnah dengan tanpa bukti pasti akan meminta klarifikasi disertai dengan bukti. Itu hal yang sangat sederhana. Baik. Jadi kembali lagi saya katakan, ya, yang kami harapkan adalah sikap kesatria, sikap gentleman dari yang bersangkutan untuk secara langsung memberikan klarifikasi dan penjelasan. Oke, nah kalau menurut Mas Agung ada framing politik nggak sih di balik kasus ini tuh? Pasti. Jadi saya melihatnya babak pertama kasusnya hukum karena ada dakwaan. Babak kedua rekaman. Nah ini udah high konteks politik karena sudah menyebut merek ya. Apakah partai, apakah orang per orang. Dan ini memberikan semacam dentuman politik bagi pemerintahan Prabowo Gibran, suka atau tidak. Kalau disharmoni kabinet terjadi gara-gara persoalan ini kan nggak bagus. Di mata publik tentunya. Karena ini persoalan publik bukan lagi persoalan private 1-2 orang. Nah yang ketiga yang saya nantikan babak itu tadi ada dakwaan, yang pertama, yang kedua rekaman, yang ketiga ini bisa jadi peringatan atau hukuman. Bentuknya ke Pak Budi Ari misalkan dalam konteks misalkan peringatan saja dari istana. Mungkin langsung dari Pak Presiden, istana. Persis, sepertinya seringkali kan Mas Teddy tuh yang melakukan. Atau bisa juga hukuman, reshuffle, karena membuat gaduh. Tapi hal politik ini jadi ganjalan juga. Kalau Pak Bambang lihatnya kasus hukumnya bisa terus berlanjut atau ya memang domainnya lebih banyak politik sekarang? Iya, kalau yang terjadi saat ini dan dilihat oleh publik, ini mengkonfirmasi bahwa problem hukum itu bisa dipengaruhi oleh politik. Artinya
penyidikan yang merupakan ranah hukum itu bisa dipengaruhi oleh hal-hal politik ini seperti itu, terkait dengan di awal misalnya kesaksian dari para terdakwa yang disampaikan oleh di persidangan itu oleh jaksa, itu adalah fakta-fakta yang ada, fakta-fakta hukum gitu loh, yang harus kita terima, dan harusnya ada informasi itu didalami oleh penyidik kepolisian sebelum masuk ke sana. Saya tidak tahu apakah penyidik kepolisian sampai sekarang ini melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan apa yang disampaikan oleh para terdakwa atau tidak. Seharusnya penyelidikan itu harus berlanjut. Pak Budi Ari bisa saja dipanggil kembali untuk soal kemungkinan Pak Budi Ari dipanggil, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, berikut ini. Konteks perkara ini, sekali lagi konteks perkara ini kan yang melakukan penyidikannya terhadap perkara judi online ini dilakukan oleh teman-teman di Polri. Posisi kami adalah sebagai penuntut umum, ya, sebagai jaksa penuntut umum. Jadi itu harus bisa dipisahkan. Ya. Artinya kan ini harusnya dipanggil, begitu? Harusnya dipanggil, dan kejaksaan tidak bisa lepas tangan seperti itu saja. Kalaupun kepolisian tidak segera memanggil Budi Ari untuk mengklarifikasi itu, untuk melakukan penyelidikan tambahan, kejaksaan juga bisa mengambil alih. Karena ini kasusnya kan menyangkut dengan uang masyarakat, dan kalau saya melihat kaitannya dengan para terdakwa di situ yang merupakan jajarannya, tanda kutip ini ada problem kewenangan di situ seperti itu. Nah, itu yang harus ditangkap. Karena ini disebutnya di persidangan, kalau dipanggil tadi Pak Budi Ari, artinya Bung Freddy membuka kemungkinan untuk kita atau terbuka, dan Pak Budi Ari akan bersedia. Pertama tadi benar itu perkara dari kepolisian Barreskrim, dan Budi Ari sudah memberikan keterangan di dalam perkara itu, dan beliau sudah disumpah di dalam waktu penyidikan. Dan mengenai persidangan sebagai warga negara, ya, proses hukum ini beliau siap memberikan kesaksian di depan persidangan kalau dipanggil, ya, dan sampai manapun beliau siap menghadapi perkara ini, karena memang seperti statementnya dia clear, bersih 100%, tidak terlibat pengamanan judul dan tidak pernah nerima apapun. Dan harusnya ini bisa dibuktikan kalau begitu. Iya, harus dibuktikan. Kalau pengakuan saksi itu sebagai alat bukti paling lemah gitu loh. Semua saksi atau yang diduga terlibat tentu memiliki hak ingkar gitu loh. Alibi-alibi tentu bisa dibangun. Maka penyelidik di kepolisian itu harus mendalami informasi sekecil apapun gitu loh. Kalau kemudian tidak ada pendalaman, ada apa? Akhirnya muncullah konteks politik tadi gitu loh, bahwa ada pengaruh-pengaruh. Pak Budi Ari sampai sekarang masih menjabat sebagai menteri, tentu memiliki power yang sangat kuat untuk mempengaruhi. Kalau sampai sekarang ini tidak ada progres atau ada penyelidikan ulang atau kemudian terhambat faktor politik di situ. Bisa jadi seperti itu. Mas Agung, apa dampaknya kalau gitu? Ya, pertama secara internal di kabinet itu jadi nggak sehat suasana dan situasi kebatinan politiknya. Ada sakwa sangka, curiga, kan ini nggak bagus. Oh, itu yang kemarin diomongin loh, kira-kira simulasinya kan begitu. Itu, oh yang ini yang ngomong gitu. Secara eksternal ini juga mengganggu ekosistem politik yang dibuat Pak Prabowo, yang ingin dalam tanda petik menyatukan semua presiden, ingin berkomunikasi ke semua supaya apa? Ada balance of power di sana. Dia bisa secara objektif melihat pemerintahan dari sisi Pak Jokowi, dari sisi Ibu Mega, dari sisi Pak SBY. Tapi ketika sekarang Ibu Meganya diganggu, tunggu dulu nih. Kalau mau lebih lanjut komunikasinya, selesaikan dulu yang ono misalkan seperti itu. Nah, saya berharap memang ke depan sebagai masukan Pak Budi Ari mengklarifikasi. Yang kasus dakwaan, sampaikan bukti-buktinya. Yang kasus rekaman juga demikian, kenapa. Yang ketiga, kalau ada misalkan peringatan, hukuman dan seterusnya dihadapi. Dan itu bagus bagi pemberantasan perang semesta kita terhadap judul, buka-bukaan aja. Itu lebih bicara soal bukaan-bukaan ini kan akhirnya harus transparan proses hukum yang berlangsung. Sekarang Bung Ansy, kalau bicara soal surat dakwaan yang di mana itu nama pertama kali disebut, apakah artinya transparansi hukum ini ditunggu juga oleh PDIP? Ya, kami sepenuhnya menghormati proses hukum yang berjalan, dan kami tidak campur dalam proses hukum itu. Kami berharap law enforcement ini betul-betul bisa ditegakkan, hukum ditegakkan, keadilan ditegakkan. Kalau yang bersangkutan keberatan dan ingin membantah, mestinya di dalam persidangan dalam koridor hukum itu. Jadi konsen kami bukan di sana. Konsen kami adalah
ketika sudah menyebut nama PDI Perjuangan. Oke. Dan menurut kami tanpa bukti itu adalah fitnah. Dan kami menuntut agar dilakukan klarifikasi. Oke. Karena apa? Karena beliau ini adalah pejabat negara, pejabat publik. Dan kita berharap walaupun PDI Perjuangan hari ini berada di luar pemerintahan, memainkan peran sebagai mitra kritis, tetapi tentu kami juga berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini betul-betul bisa menjalankan tugas secara efektif yang ujungnya bisa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan. Kalau kita lihat Pak Menteri Koperasi Pak Budi Ari, hari-hari ini kan juga harusnya fokus kepada upaya mensukseskan program yang namanya Koperasi Desa Merah Putih itu. Dan itu ada di 80 Oke, jadi fokus pada program desa. gitu ya, jangan kemana-mana. Kalau misalnya soal surat dakwaan ya, kalau Bung Freddy menganggap beralasan atau tidak sih ada nama Budi Ari di sana dan Pak Budi Ari harus memberikan keterangan di persidangan soal ini? Iya, jadi yang kita sampaikan tadi tentang dakwaan itu sudah dibantah sendiri oleh keterangan terdakwa. Di dalam persidangan, si Zulkarnain Apriantoni itu sudah menyatakan bahwa Budi Ari tidak tahu menahu tentang kesepakatan itu, tentang pertemuan itu, dan dipastikan tidak menerima apapun dari situ. Jadi baik secara dakwaan tidak ditemukan fakta, tidak ditemukan bukti apapun keterkaitan beliau. Itu hanya omon-omon mereka saja. Ya, jadi ya baik secara dakwaan menurut kami Budi Ari tidak terlibat apapun dan yakin ya seperti saya katakan tadi sampai dimanapun yakin beliau tidak akan kena dalam jerat hukum di dalam permasalahan ini. Tadi saya merespon Mas Bambang, jadi karena tidak ada fakta, tidak ada bukti ya yang mendukung omon-omon mereka itu, sehingga ini penyelidikannya tidak dibuka yang baru, ataupun Budi Ari tidak tersangka. Jadi jangan pula kita memframing seolah-olah karena kekuasaan seorang menteri koperasi beliau bisa menstop ini. Enggak mungkin. Ya, sekarang problemnya selama ini begini. Saya tambahkan Mas Bambang sedikit. Sekarang konsentrasi ya Presiden Prabowo untuk penegakan hukum, kita tahu semua disikat. Nggak ada toleransi. Nah, gitu kalau menurut saya seperti ini, saja tapi ya, kita tahu bagaimana kinerja kepolisian kita ketika berhadapan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam kekuasaan gitu. Kepolisian seringkali juga melakukan penghentian penyelidikan. Artinya hal seperti itulah yang terjadi dan tidak akan menindaklanjuti ketika ada pengaruh-pengaruh. Jadi kalau kita ngomong bukti susah gitu karena kepolisian sendiri tidak mau mengejar bukti. Itu tepuk tangan dulu ya kalau kita lihat tampaknya berkerut ya ekspresi masing-masing narasumber karena memang berat yang kita bahas. Tapi bicara soal apa dampaknya secara politik tadi Mas Agung udah bilang bahwa apa dampaknya juga kepada komunikasi politik antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, lalu juga ke situasi yang kondusif di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Kita akan bahas di dua arah sesaat lagi.